pada kita, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melanjutkan bahasan kita tentang sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu sikap moderat Ahlussunnah wal Jamaah di antara berbagai paham dan aliran dalam Islam, atau dengan judul Wasiyatu Ahlussunnah wal Jamaah bainal firaq, wasatiyatu ahli sunnah bainal firaq. Pembahasan kita yang terakhir kemarin adalah tentang pandangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah terhadap al-Asy'ariyah yang mereka mengklaim sebagai Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana pendapat para ulama tetap pengakuan Asy'ariyah mereka adalah sebagai Ahlussunnah? Ada 4 pendapat di sini. Yang pertama adalah menganggap mereka bukan dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ada pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama, di antara Imam Abu Nasr Az-Zijzi yang wafat pada tahun 444 Hijriah, yang beliau sangat keras di sini mengatakan bahwa Al-Asy'ariyah bukanlah bisa disebut Ahlussunnah wal Jamaah karena mereka pengkaburan mereka terhadap mazhab mereka lebih banyak bantahan mereka terhadap Ahlussunnah wal Jamaah lebih banyak daripada bantahan mereka kepada Ahlul Bid'ah. Kemudian, ini sudah kita nukilkan beberapa pendapat beliau kemarin. Yang kedua adalah pendapat mengatakan mereka ada Ahlussunnah. Sebenarnya pendapatnya di antara ulama, pendapat dengan As-Safarini yang kalau tadi pada abad ke-5 Hijriah, ini adalah pada abad ke-12 Hijriah, Imam As-Safarini. Ya, yaitu nama beliau As-Safarini ini. Ya, beliau pendapat Imam As-Safarini ini yang wafat pada tahun 1188 Hijriah. Yang ini pendapat beliau membagi Ahlussunnah itu pada 3. Pertama Al-Athariyah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Asy'ariyah imam mereka adalah Abu Hasan Asy'ari. Kemudian Maturidiyah imam mereka adalah Abu Mansur Al-Maturidi. Namun pendapat ini banyak disanggah oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnu Samhan, Syekh Ibnu Samhan, dan juga Ibnu Bawatin, yang menyebutkan pembagian Ahlussunnah wal Jamaah kepada 3 pembagian adalah fihi nazar, yaitu di dalamnya terdapat catatan. Ya, apa kebenaran yang tidak diragukan adalah beliau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah adalah hanya satu kelompok saja, yaitu firqatun najiyah yang disebutkan oleh Nabi SAW hadisnya dalam hadis firaqul ummah hiyal jamaah, atau dalam riwayat lain man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Itu yang Ahlussunnah itu orang benar-benar berpegang teguh dengan apa yang pegangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini di antara dan juga Ahmad Isam Al-Khatib di antara sependapat seperti ini. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah mereka adalah Ahlussunnah fi ma wafaqu fi Ahlussunnah. Mereka adalah bagian Ahlussunnah dalam persoalan-persoalan yang pendapat mereka sesuai dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah dalam berbagai pembahasan i'tiqad. Di antara pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga beberapa ulama yang lainnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa takwil mereka sebagian sifat tidak mengeluarkan seorang muslim dari jamaah Ahlussunnah wal Jamaah. Kata Syekh bin Baz, beliau mengatakan ya sahih fi jumlah, ya, yang benar secara umum bahwa muta'awil li ba'd sifat, orang yang mentakwil sebagian sifat seperti Asy'ariyah tidaklah keluar dengan demikian dari jamaah kaum muslimin, dan juga tidak dari jamaah Ahlussunnah wal Jamaah kecuali dalam bab sifat yang menyelisihi pandangan Ahlussunnah wal Jamaah di situ. Baik. Kemudian juga di antara pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, berpendapat dengan bahwa mereka adalah Ahlussunnah dalam perkara-perkara secara bagian besar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sesuai dengan akidah para salafus saleh, para sahabat dan para tabi'in. Cuman persoalan yang mereka selisih di antaranya yang di kajian para ulama adalah pembahasan tentang penetapan sifat-sifat Allah SWT. Pendapat yang keempat adalah pendapat Syekhul Islam Taimiyah, yang ini membedakan antara mutaqaddimun minal asy'ariyah wal mutaakhirin. Yang membedakan antara al-mutaqaddimina, membedakan antara orang-orang yang dahulu dari para generasi Asy'ariyah ini, mazhab Asy'ariyah, dengan pendapat yang mutaakhirin. Karena yang mutaqaddimun, ya, di kalangan Asy'ariyah itu mereka hanya menafikan sebagian sifat khabariyah, al-ikhtiyariyah. Adapun sifat zatiyah seperti al-ulu, ya, al-wajah wal yadain, itu mereka beriman. Ini dikenal oleh mazhab al-kullabiyah. Adapun mazhab mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah itu lebih banyak condong kepada mazhab al-Mu'tazilah.
lebih condong memilih pendapat Al-Mu'tazilah. Tapi itu secara ringkas pandangan para ulama ya tentang pandangan para ulama tentang Asy'ariyah, apakah mereka bukan dari Ahlussunnah atau bagian dari Ahlussunnah. Yang jelas Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa Al-Asy'ariyah aqrabu ahlul kalam adalah kelompok dari mazhab ahlul kalam yang paling dekat kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Taib ya, yang bahwa Asy'ariyah secara umum adalah Ahlussunnah kecuali dalam pembagian beberapa pembahasan dalam masalah sifat atau dalam masalah qadar yang mereka mengistilahkan dengan al-kasb, atau dalam masalah iman yang sebagian untuk mereka mendefinisikan iman itu adalah at-tasdiq bil qalb ya. Taib. Maka itu secara ringkas ya pendapat para ulama. Berikutnya sekarang kita akan masuk apa saja penyebutan untuk Ahlus Sunnah, istilah-istilah yang dipakai oleh ulama dalam menyebut mazhab Ahlus Sunnah. Nah, ini akan kita bahas nanti istilah Ahlul Athar, As-Salafiyah, Al-Jamaah, Ahlus Sunnah ya. Nah, ini istilah-istilah ini akan kita bahas berbagai nama-nama yang dipakai untuk penyebutan tentang penyebutan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam literatur atau literasi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau pada literasi para ulama-ulama yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Taib, pertama adalah nama yang populer adalah Ahlul Jamaah. Yang sangat populer adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Jamaah. Jadi nama-nama ini ada nama-nama yang memang adalah nama-nama yang mardiyah indahum, muhabbabatun ilaihim, itu nama-nama yang memang mereka akui dan mereka senangi. Ada nama-nama yang diberikan oleh lawan-lawan dari mazhab Ahlussunnah wal Jamaah kepada Ahlussunnah. Seperti nama nanti akan kita bahas nama Al-Musyabbihah, Al-Mujassima, Al-Hasyawiyah dan seterusnya. Akan ada nanti nama-nama gelar-gelar yang nama itu diberikan oleh orang-orang yang anti, yang memusuhi, yang tidak suka dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyebutnya dengan mazhab-mazhab, nama-nama yang mencelah dan merendahkan ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nama-nama penyebutan, sehingga ketika kita mendengar istilah-istilah ini tidak tergambar oleh kita bahwa itu mazhab berbeda dengan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ini maksudnya. Karena ada sebagian bertanya, apa maksudnya Salafiyah, apa maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, apa maksudnya Al-Athar, ya Al-Athariyah dan seterusnya. Maka kadang-kadang seakan-akan mereka memahami itu dua madhab yang berbeda. Ya, nah ini perlu kita jelaskan. Ini perlu kita jelaskan nama-nama pengenalan tentang istilah-istilah penyebutan madhab Ahlussunnah wal Jamaah ini. Baik. Pertama ada Ahlul Jamaah. Nama ini adalah nama yang masyhur yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, itu Ahlus Sunnah wa huwa yutraku makrunan bis sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kadang-kadang disebut Ahlus Sunnah, kadang disebut Ahlul Jamaah. Jadi namanya yang populer itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang-kadang dipakai istilah Ahlul Jamaah karena mereka adalah orang-orang yang antusias mempersatukan umat, mereka yang istiqomah dalam persatuan umat, atau disebut dengan Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang yang menegakkan sunnah secara amaliyah maupun secara keyakinan. Ya, kata-kata sunnah telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu kadang-kadang digunakan untuk persoalan keyakinan menyelisih bid'ah, atau kata-kata sunnah, bid'ah dan keyakinan yang menyimpang itu disebut ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, atau disebut dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, ya, secara amal mereka benar-benar berpegang teguh dengan metode pelaksanaan dan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang disebut Ahlus Sunnah, kadang disebut dengan Ahlul Jamaah. Baik. Ahlul Jamaah ini sangat jarang digunakan, kadang-kadang digunakan untuk menyelisih Ahlul Ahwa wal Iftiraq, ya. Ahlul Ahwa lawannya Ahlus Sunnah, Al-Jamaah ahlulnya Al-Iftiraq, orang yang memecah belah dalam agama ini. Tetapi yang populer itu adalah disebut Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa Ahlus Sunnah hum Ahlul Jamaah fa inna sunnah maqruna bil Jamaah. Ya, karena sebutkan sunnah jamaah karena kata kalimat sunnah itu adalah teman sejolinya al-jamaah, karena sunnah mempersatukan, al-bid'ah membawa pecah belahan. Ya, kama an al-bid'ah maqruna bil furqah. Sebenarnya kata-kata bid'ah sangat erat, ya, sangat identik dengan kata-kata perpecahan. Adapun kata-kata sunnah sangat identik dengan kata-kata persatuan. Nah, ini istilah para ulama. Berbeda dengan orang hari ini justru menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebagai pemecah belah persatuan. Yang mereka maksud adalah karena memecah belah persatuan yang mereka buat sendiri, jamaah mereka, bukan jamaah Ahlussunnah wal Jamaah.
Ya, ketika kita jelaskan sunnah, kita jelaskan akidah Ahlus Sunnah, maka jamaah-jamaahnya akan meninggalkan paham-paham jamaah yang dibentuk oleh imam-imam kelompok-kelompok tertentu. Mereka kembali kepada jamaatul jamaahnya para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj mereka. Maka tentu di sini mereka menuduh ketika jamaahnya keluar dari kelompok-kelompok yang dibuat oleh dia, menuduh itu sebagai ahli furqah. Ya, padahal hakikatnya adalah mereka kembali kepada jamaah yang telah sebelumnya mereka keluar dari jamaah al-muslimin dengan pemahaman agama tertentu dalam permasalahan agama ini. Baik, jadi kata-kata sunnah sangat identik dengan jamaah, kata-kata bid'ah sangat identik dengan perpecah belahan. Karena inti yang memecah belah umat ini dalam historis kehidupan perjalanan dakwah Islam semenjak terjadinya awal fitnah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu yang memecah belahnya bid'ah, bukan sunnah. Maka kalau kita lihat para sahabat, para tabi'in yang berpegang dengan sunnah, tetap mereka bersatu. Tetapi al-ahwa wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan pengaku bid'ah, lihat aja Khawarij, pelaku bid'ah, yang kemudian Syiah, mereka berpecah belah dengan berbagai macam bentuk paham dan aliran. Kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Sebenarnya disebut juga di istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan juga disebut ahlul bid'ah wal furqah. Itu lawan daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kata-kata ini ma'khudh min qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi bayan firqatin najiyah fi hadis istifraq. Istilah jamaah ini disebut ahlul jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah diambil dari sifat atau ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, kelompok yang selamat dari neraka, dari azab neraka, dalam hadis yang menjelaskan akan terpecah belahnya umat 73 golongan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan hiyal jamaah, itu orang yang tetap dalam jamaah. Ya, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sabda juga, inna bani Israel iftarakat ala 71 firqah, bahwa Bani Israel terpecah belah 71 golongan, wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah, kullu finnar ila wahidah wa al jamaah. Ya. Kemudian hadis Malik, umatku terpecah belah dengan 72 golongan, atau dalam riwayat 73 golongan, yaitu semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu jamaah. Sungguh telah datang dalam banyak dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah tentang perintah untuk luzumul jamaah, untuk tetap berada di atas jamaah, dan larangan untuk melakukan perpecah belahan dalam agama ini, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Itu banyak dalil-dalil tentang hal ini, ya. Dalil-dalil dari Al-Quran menegaskan wajibnya luzum. Luzum itu artinya yaitu konsekuen, istiqomah di dalam jamaah itu, ya. Benar-benar benar-benar tetap di dalam persatuan, dan larangan untuk melakukan pecah belahan. Maka itu suatu usul yang sangat penting dalam masalah agama ini. Bahkan Syekh Muhammad Wahab dalam kitab Usul Sittah, beliau menjadikan poin yang kedua setelah tauhid, bagian daripada persoalan-persoalan terpenting yang begitu banyak dalil menjelaskan masalah persatuan ini. Jadi merupakan sebuah hal yang ijma, ya, umat Islam tentang wajibnya menjaga persatuan itu dan haramnya berpecah belah dalam agama ini. Di antara firman Allah SWT dalam surah Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian seluruh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam ayat itu terdapat dua perintah, bersatu, ya, untuk tetap bersatu, berpegang teguh dengan agama Allah, dan larang untuk berpecah belah. Karena dengan istiqomahnya kita benar-benar menjalankan agama Islam, maka kita akan tetap bersatu dengan agama ini. Karena adanya mencoba memahami hal-hal yang menyelisih paham sahabat, ini akan membawa pecah belahan. Maka ayat ini perintah bersatu, wa'tasimu bihablil jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah secara kalian keseluruhannya dengan agama Allah, hendaklah kalian berpegang teguh dengan Allah secara keseluruhan, arti umat Islam, ya, dan jangan kalian berpecah belah. Dan juga Allah SWT menyebutkan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'atan lasta minhum fi syai', innama amruhum ila Allah tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ya, di mana Allah SWT katakan dalam surah Al-An'am ayat 159 yang tadi wa'tasimu jami'an, itu surah Al-Imran ayat 103. Sesungguhnya orang-orang, kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 159, sesungguhnya mereka-mereka yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk bagian dari mereka sedikit pun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan hal itu kepada Rasulnya, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah
mengatakan bahwa Rasulullah SAW tidak termasuk bagian dari kelompok-kelompok yang memecah belah dalam agama ini. Adapun dari sunnah Rasulullah SAW, yaitu perkataan Rasulullah SAW kepada Huzaifah ketika Huzaifah bertanya dengan hadis yang cukup panjang, dan akhirnya Huzaifah di ujung hadis itu Rasulullah menyebutkan di mana akan terjadi di akhir zaman itu, yaitu pemimpin-pemimpin dan berbagai kelompok-kelompok ya yang berpecah belah. Maka Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, apa perintahmu untukku jika aku menemui kondisi seperti itu? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Engkau tetap bersatu dalam persatuan kaum muslimin dan bersama imam mereka, pemimpin mereka. Taib. Dan juga sabda Rasulullah SAW, man kharaja minat ta'ah ya wa faraqal jamaah, orang meninggalkan ketaatan kepada pemimpin, wa faraqal jamaah, dan menyisi persatuan kaum muslimin, mata tamatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Dan hadis masalah ini sangat banyak sekali. Taib. Ketika jamaah yang terdapat dalam hadis tadi ya, atau perintah-perintah yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya bersatu jamaah itu, apa maksud jamaah itu? Apakah berbeda dengan maksudnya as-saudul azam dari al-Islam? Ya. Dalam masalah ini ada pendapat-pendapat ulama adalah bersatu jamaah yang dimaksudlah hadis Rasulullah SAW. Sataftarika hadil umma ala thalatin wa sab'ina firqah, akan terpecah belah umatku ya. Umat ini 73 golongan, kulluha finnar illa wahidah, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Fasu'ila anha, lalu Rasul ditanya tentang golongan yang selamat ini, beliau menjawab al-jamaah. Lalu al-jamaah ini maksudnya apa? Karena ada orang mengatakan sekarang ini, karena mayoritas sekarang jamaah yang banyak itu adalah ahlul bid'ah, mengaku mereka adalah komunitas yang terbesar umpamanya, berarti itulah jamaah. Nah, dimaksud mereka begitu. Jadi kata mereka sekarang ini, kalau sekarang yang bisa dikatakan jumlah terbanyak itu kan orang-orang yang bermadzhab begini gitu ya, dia sebutkan mazhab tertentu oleh dia atau ormas tertentu, lalu mereka mengatalah ahlussunnah jamaah. Apakah maksudnya jamaah seperti itu? Nah, ini perlu kita jelaskan. Al-jamaah as-saudul azam min al-Islam. Yang dimaksud adalah kelompok terbesar dari pemeluk Islam ya, yaitu yang terdapat dalam hadis yang lain, illa sawadul azam, itu kecuali kelompok yang terbesar. Nah, apa maksud kelompok terbesar ini? Dalam riwayat lain ada menyatakan adalah ulama-ulama mujtahidin, yaitu para ulama, orang-orang ahli ilm. Itu yang dimaksud di situ. Ijma'nya para ulama, ya, yaitu jamaatul muslimin jamaatul ulama al-mujtahidin. Ulama-ulama yang berilmu, yang mujtahidin. Karena Allah SWT menjadikan hujjah ya mereka di atas manusia, ya. Dan manusia tentu mengikuti pendapat-pendapat ijtihad mereka. Nah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Di antara Imam Bukhari ketika menyebutkan dalam sahihnya bab wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan kata Allah kalian umat yang pilihan, wasatan. Ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzum jamaah wa hum ahlul ilmi. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu untuk tetap bersatu dalam persatuan, ya, wa hum ahlul ilmi, yaitu mereka para ulama, ahlul ilmi. Dan juga berkata Imam Tirmizi tentang tafsir jamaah di situ. Ini bukan jamaah yang dimaksud jamaah sekarang kan masing-masing jamaah yang dibuat oleh ormas jamaah tertentu mengaku mereka yang ahlussunnah. Yang lainnya tidak, kan itu maksudnya. Sehingga penafsiran jamaah masing-masing mengakulah jamaatul haq, mereka jamaah yang benar. Nah, ini dijelaskan kalau kita merujuk pemaham para ulama, penjelasan para ulama, siapa jamaah yang dimaksud di situ adalah jamaah yang benar-benar berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj mereka, di atas akidah mereka. Bukan jamaah-jamaah yang mereka mengaku-ngaku sebagai jamaah ahlussunnah jamaah, tetapi amalan dan sikap tingkah laku, perbuatan amal ibadah mereka menjauhi, menyelisihi para amalan-amalan yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi atau dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Taib. Berkata Imam Tirmizi, tafsir jamaah inda ahli ilmi, penafsiran jamaah, penjelasan jamaah menurut para ulama adalah hum ahlul fiqh wal ilmi wal hadis. Mereka ada ahli fikih, ulama-ulama mujtahidin dalam fikih, wal ilmi, ahlul ilmi, dan hadis, ahli hadis. Dari Wakanda Ibnu Mubarak, qila lahu, ditanyakan kepada manil jamaah, siapakah jamaah? Ibnu Mubarak menjawab, faqala Abu Bakar wa Umar. Itu Abu Bakar dan Umar. Ya, ini maksudnya di sini para ulama menjelaskan maksud jamaah itu adalah jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabat Nabi SAW. Bukan jamaah-jamaah hari ini maksudnya memiliki berbagai macam pemahaman, tetapi maksudnya kembali kepada jamaatus sahabat, yaitu jamaatul firqatun najiyah yang ada pada Rasulullah SAW. Karena firqatun najiyah bukan hari ini saja, ya, atau ahlussunnah jamaah bukan hari ini baru ada.
jamaah Ahlussunnah wal Jamaah telah ada di sebanyak zaman sahabat Rasulullah SAW. Itu yang wajib kita bersatu jamaah itu. Jadi kita disuruh bersatu para jamaah. Sebenarnya telah kita jalankan jamaah itu maksudnya adalah pemahaman, yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat. Nah, qila lahu qad mata Abu Bakar Umar. Nah, dijawab lagi Abdullah Mubarak ditanya, siapakah jamaah itu? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, karena dalam hadis lain Rasulullah menyebut ma'ana alayhi ashabi, orang yang berada di atasnya aku hari ini para sahabatku umpamanya. Arti maksudnya adalah firqah najiyah, golongan yang selamat itu Ahlussunnah wal Jamaah adalah mereka yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Maka di antara sahabat yang senior yang bahkan Rasulullah SAW benar-benar menyuruh untuk menteladani mereka secara tegas dalam sabda Rasulullah, iqtadu billadain min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mencontoh, menteladani dua orang setelahku, itu Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika dikatakan pada Ibnu Mubarak, kan sudah meninggal Abu Bakar dan Umar. Qala fulan wa fulan. Jadi disebutkanlah para ulama dan fulan dan fulan. Qila qad mata fulan wa fulan. Qala Abu Hamzah As-Sukari jama'atun. Jadi maksudnya ada seorang ulama di sini adalah huwa Imam Al-Hujjah Muhammad bin Maimun Al-Marwazi alim Moro kana min aimma al-muqtada bihim fi zamanihi. Jadi itu namanya adalah Abu Hamzah As-Sukari in jamaah. Jadi maksudnya di sini walaupun dia sendiri, jika di pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus soleh, maka dia tetap disebut dalam jamaah walaupun di zamannya dia sendirian ataupun di lokasi tempat dia tinggal atau di daerah tempat dia sendirian, tapi dia tetap termasuk dalam jumlah orang bersatu dalam jamaah para sahabat. Ya, makanya Ibnu Mas'ud ketika ditanya apakah itu jamaah, ya, al jamaah muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah engkau itu kebenaran walaupun engkau sendirian. Baik. Yang ketiga jamaah adalah itu sahabat secara khusus. Ini ada juga menjelaskan sahabat secara khusus. Fa ilmul ladzina aqamu imanad-din, mereka yang telah menegakkan tiang-tiang agama ini, wa arsu wa autadahu, mereka lah yang telah memasang mengokohkan sendi-sendinya. Wa humul ladzina la yastami'una 'ala dhalalah aslan, mereka lah yang tidak pernah sepakat berijma di atas kesesatan sama sekali. Ya dua hadzal qaul riwayah, hal inilah yang ditunjukkan oleh riwayat ma ana alaihi ashabi. Itu riwayat yang menyebutkan ketika ditanya tentang firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari neraka, Rasul menjawab ma ana alaihi ashabi, orang yang berada aku di atas dan para sahabatku. Ya. Yang keempat jamaah itu adalah jama'atu al-Islam, idza ajma'u ala amrin fawajibu ala ghairihim min ahli milal ittiba'uhum. Jamaah yang maksud adalah jamaah ahlul Islam. Apabila mereka bersepakat ijma atas suatu perkara, maka kewajiban atas selain mereka dari agama-agama lain untuk ikuti mereka. Berkata Imam Syatibi tentang ungkapan ini, ya, memberi catatan atas ungkapan ini, wa ka'anna hadzal qaul yarji ila al-qaul tsani. Seakan-akan pendapat ini kembali pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya yang mengatakan yaitu jamaah adalah yaitu para sahabat Nabi SAW. Arji ila qaul awal wa huwa al-azhar, atau pendapat ini kembali pendapat yang pertama, yaitu yang jamaah yang maksud adalah sebutkan sini jamaah ulama mujtahidin. Yang kedua, yang pertama adalah sawadul adam, ya, itu pendapat kaum muslimin secara umum. Baik. Kemudian definisi jamaah, ya, atau jamaah yang pernah kita jelaskan adalah jamaatul muslimin idza istama'u ala amrin, yaitu sebuah komunitas kaum muslimin di sebuah negara, sebuah daerah yang telah memiliki pemimpin, sepakat atas satu pemimpin. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk bersatu dalam kepemimpinan itu dan melarang mereka untuk menyelisihi imam mereka, satu hal yang mereka tersepakat menjadikan dia sebagai pemimpin. Pamanakah bai'atahu, barang yang membatalkan bai'atnya, sungguh dia keluar dari jamaah. Oleh sebab itu ketika kita melihat, mencoba menelaah pendapat para ulama secara umum, pendapat jamaah dalil-dalil itu yang mengharamkan kita berpecah-belah dan menyelisihi jamaah, itu dua secara kesimpulan sebetulnya. Jamaah dimaksudnya jamaatul kaum muslimin, artinya ulama, para ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj para sahabat, mulai dari masa sahabat, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah, sebaik generasi adalah masaku, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in, murid-murid para sahabat. Kemudian Yusuf Maladina dulu, kemudian generasi berikutnya itu atba' tabi'in, murid dari para tabi'in. Nah, jadi jelas maksud jamaah itu adalah pemahaman manhaj, yaitu jamaah yang sudah dibentuk oleh Rasulullah SAW itu para sahabat, kemudian lanjutkan oleh para tabi'in dan para atba' tabi'in dan para ulama-ulama yang berpegang teguh dan pemahaman mereka sampai hari kiamat. Itulah jamaah. Yang kedua, pemahaman jamaah itu adalah jamaah yang disebut ini adalah jamaah di bawah kepemimpinan satu kepemimpinan
presidenkah, rajakah, atau apapun nama jabatan sebagai kepala negara di tempat tersebut, maka mereka dilarang memecah belah persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan yang sudah sah. Jadi tidak boleh melakukan perpecah belahan. Baik. Kemudian maksud bersatu dalam jamaah itu adalah, ada juga menafsirkan, ya sebetulnya pendapat-pendapat ini adalah penafsiran ya tentang jamaah tidak saling berbenturan. Pendapat ini sebetulnya Ibnu Mas'ud menjelaskan maksud dari jamaah adalah mawafaqal haq wa in kunta wahda. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud menyebutkan ketika ditanya, yaitu al-jamaah muwafaqatul haq wa in kunta wahda, mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Kenapa dikatakan berjamaah? Karena jamaatul haq maksud di sini, yaitu mengikuti kebenaran jamaah yang telah wajar atas kebenaran ini. Ya, dalam riwayat lain dia mengatakan innamal jama'atu ma wafaqat ta'atullah wa in kunta wahda. Yang disebut jamaah itu adalah bila engkau mengikuti sesuai mentaati Allah, yang mengikuti ketaatan kepada Allah SWT walaupun engkau sendirian. Baik. Berkata Abu Syamah seorang ulama Syafi'iyah, disebut Abu Syamah. Syamah itu adalah tai lalat yang cukup tompel yang ada di wajah. Disebut Abu Syamah ya, itu kunyahnya. Wahai tu ja'al amr bil luzum jamaah fal murbi luzumul haq luzumul haq. Ya, pemurbi luzumul haq. Kata beliau, apabila datang perintah untuk bersatu dalam memegang persatuan, maka maksudnya adalah memegang kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al mutamassik bil haqqi qalilan, walaupun yang mengikuti kebenaran itu sedikit, wal mukhalifu katsiran, yang menyelisihinya banyak. Di anal haq alladzi kana alaihi jama'atul ula. Jadi kebenaran yang berada di atasnya jama'atul ula, jamaah yang pertama, yaitu dari masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Wala nadra ila kasrati ahli batil ba'dahum. Tidak menjadi pertimbangan, yaitu kebanyakan orang-orang berada di atas kebatilan setelah mereka. Jadi itulah maksudnya. Jadi mengikuti kebenaran yang telah dipegang oleh para sahabat, yang dipegang oleh para tabi'in, para atba' tabi'in. Jadi maksudnya Abu Syam menjelaskan, setiap ada perintah di situ akan mengikuti kebenaran. Karena kita berada dalam kebenaran, berarti kita telah berada dalam persatuan kaum muslimin yang telah ada semenjak Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan generasi para tabi'in, atba' tabi'in. Itu dimaksud dengan definisi jamaah. Mana-mana ini adalah sangat berdekatan, ya, sangat berdekatan, ya, tidak saling bertentangan, ya. Kalau kita lihat perkataan maksudnya sawadul a'zam min minal muslimin. Fa ahlus sunnah aidan hum ahlul jamaah bihadzal ma'na. Li'anna al-murad bi sawadul a'zam as-sawadul a'zam min ulama al-mu'tabar ijtihadum. Ya, sawadul a'zam di sini bukan maksudnya kebanyakan kaum muslimin, bukan. Kebanyakan muslimin untuk hari ini kita lihat banyak yang kebanyakan adalah tidak menjalankan ajaran Islam, kebanyakan ya, tidak mengamalkan Islam secara total atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Apakah itu menjadi ukuran? Tidak. Maksudnya adalah yaitu ulama-ulama yang mu'tabar, ya, ijtihadun, yang menjadi pegangan ijtihad mereka, ya. Wa in dhamma ilaihim al-awam fa bihukmi ittaba. Jadi kalau termasuk ke dalam orang awam adalah untuk sebagai pengikut kebenaran yang dijelaskan oleh para ulama. Li'anna ghairu arifina bisyariah. Karena kalau orang awam itu hanya mengikut sebagai atba para ulama-ulama, ya. Maka tidak menjadi pertimbangan kebanyakan. Kalau menjadi, ya, bukan seperti pemahaman orang tentang demokrasi, ya, itu kebanyakan pendapat walaupun itu menyelisih kebenaran itu menjadi pegang. Tidak, ini pendapat terbanyak bukan jadi ukuran pendapat terbanyak. Makanya jamaah menurut Islam tadi adalah yang dijelaskan adalah sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahda, ya, bukan karena banyaknya orang berpendapat seperti itu sedangkan menyelisih pendapat menyelisih kebenaran, bukan itu menjadi pertimbangan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah orang ahlul ilmi. Jadi sawadul a'zam dimaksud dalam hadis itu adalah para ulama yang ijtihad mereka mu'tabar, ya, ijtihad mereka mu'tabar atau dipegang. Nah. Kemudian maka oleh sebab itu Allah SWT menyuruh kita untuk bertanya dalam persoalan agama pada fas'alu ala dzikri kuntum la ta'lamun. Tanyalah para ulama jika kalian tidak tahu. Karena kembali kepada mereka dalam masalah ini pada ulama. Adapun orang-orang awam, orang-orang umum, ya, kebanyakan mereka justru malah tidak mengerti tentang agama ini, ya. Walaupun mereka jumlah yang terbanyak secara zahir, ya. Liqillatul ulama, karena sedikitnya ulama, ada banyak orang-orang yang jauh daripada memiliki ilmu yang tentang agama ini.
Fala yaqulanna ahadun inna ittiba'al jama'ah al-awam huwal matlub. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa pendapat yang muktabar yang benar itu mengikuti orang awam yang jumlahnya banyak. Bukan kebanyakan orang diikut, ya. Kebanyakan ulama yang diikut, bukan kebanyakan orang awam maksud di sini yang menjadi maksud jamaah di situ. Ya. Kemudian, ya, jangan pula sampai menyimpulkan ketika ulama menjelaskan kebenaran menyelisih pendapat-pendapat orang awam yang begitu banyak, itu lalu dia ulama yang dianggap menyelisih jamaah. Bukan begitu. Ulama menjelaskan pendapat-pendapat dan dalilnya, menyelisih pendapat orang yang banyak, dianggap mereka ulama ini yang menyelisih jamaah. Bukan. Yang menyelisih orang banyak ini yang tidak mengikuti kebenaran. Sedang ulama walaupun mereka sedikit, mereka mengajak para umat untuk tetap dalam kesatuan. Ya. Jangan sampai dibalik, ya, ulama yang dianggap menyelisih jamaah lalu mereka yang dicela dalam hadis tersebut. Ya, tapi yang benar itu adalah sebaliknya, bahwa ulama adalah humul sawadul a'zam. Ya, ulama menjadi pertimbangan terbanyak itu adalah ulama. Wa in qalu, walaupun ulama itu sedikit, wal awam humul mufariqun al jamaah wa in khalafu. Jadi yang dimaksud menyelisih jamaah itu adalah orang-orang awam yang menyelisih para ulama, ya, yang menjelaskan kebenaran. Taib. Kemudian ketika ditanya Imam Ishaq bin Rahuya, ini dari guru Imam Bukhari, mana sawadul a'zam? Siapakah yang dimaksud sawadul a'zam dalam hadis itu? Ya, Muhammad Ibnu Aslam wa man tabi'ahu. Jadi disebutkan seorang ulama oleh dia, Muhammad bin Aslam wa man tabi'ahu, wa qala law sa'altul juhal min sawadul a'zam qalu jama'atun nas la wa la ya'lamuna jama'ah alimun mutamassik bi asar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dijelaskan oleh mengatakan Abu Ishaq ini, ketika dia mengatakan yang dimaksud itu ulama, disebut salah ulama namanya Muhammad bin Aslam dan orang yang jalan mengikutinya. Dan dia berkata, kalau engkau bertanya kepada orang-orang yang tidak berilmu, siapakah sawadul a'zam? Mereka akan menjawab adalah jamaah, yaitu manusia. Wala ya'lamuna an jamaah, dan mereka tidak tahu jamaah itu adalah ulama yang berpegang teguh dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi. Wala ya'lamuna an jama'ata alimun mutamassikun bi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fa huwal jamaah. Jadi kata Ishaq bin Rahuya, mereka tidak mengetahui bahwa jamaah itu adalah orang alim yang berpegang teguh dengan athar Nabi SAW, dengan sunnah Nabi SAW, dan jalannya Nabi SAW. Barang siapa yang bersamanya dan mengikutinya, itulah jamaah. Wa man khalafahu, orang menyelisihinya, fihi tarkul jamaah, itulah orang meninggalkan jamaah. Jadi yang maksud jamaah itu orang alim, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, orang berjalan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi walaupun orang lain banyak menyelisih itu, ya, mereka yang banyak itu menyelisih jamaah. Dialah menjalan sesuai dengan jamaah yang telah ada semenjak Rasulullah SAW. Taib. Kemudian di antara nama laqab al-sunnah adalah as-salafiyah atau salafiyun, nisbah ila salaf. Nah, ini nama ini, ya. Nama yang kedua adalah, yang pertama adalah ahlus sunnah wal jamaah atau ahlus sunnah, secara diikhtisar, kependekan disebut ahlus sunnah, ya. Atau yang kedua nama mereka adalah as-salafiyah atau as-salafiyun, atau disebut dengan salafi. Apa pengertian salaf? Salaf secara luas adalah jam'un salifin. Jam'un salifin, as-salaf jam'un salifin ala wazni harisun wa harisun, ya. Haris penjaga. Kalau wa harasun, ya, salafun wa harasun artinya para penjaga, arti sapam yang banyak. Kalau salif orang yang telah mendahului, salaf orang-orang yang terdahulu, ya. Wasalif al-mutaqaddim, jadi orang yang telah dahulu, ya. Wassalaf al-jamaah al-mutaqaddimun. As-salaf jamaah dari salif. Jadi jamaah mutaqaddim itu para jamaah yang telah terdahulu. Ya, orang-orang para jamaah yang terdahulu. Dari antaranya menjelaskan makna as-salaf di sini, jadi adalah faja'alnahum salafan wa masalan lil akharin. Imam Bawawi menjelaskan tafsir ayat ini adalah as-salaf man taqaddam minal aba, yaitu generasi dari orang-orang yang terdahulu, dari generasi terdahulu. Faja'alnahum mutaqaddimin liyasta'idha bihim akharun, ya. Jadi Allah menjadikan perumpamaan bagi orang berlalu itu sebagai pelajaran bagi orang terakhir. Itu maksud dari ayat tersebut. Jadi maksud dari salaf adalah yaitu orang-orang yang terdahulu, ya, itu maksudnya orang-orang terdahulu. Tentu tentang dahulu ini setiap orang terdahulu disebut salaf. Tetapi ketika dimaksud salafus saleh, itu orang terdahulu dari kalangan umat Islam ini, yaitu para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, para tabi'in, para atba' tabi'in dan ulama-ulama yang berikutnya yang berjalan di atas manhaj mereka. Berkata Ibnu Athir, salaful insan man taqaddama bil maut min abai. Kalau disebut siapa
pendahulu seseorang manusia ini adalah salaf, ya. Si fulan salafnya sepulan, itu bapak-bapaknya, ya, yang telah mendahuluinya. Disebutlah asadur awal minat tabi'in as-salafus saleh. Karena itulah kata Ibnu Athir, disebutlah generasi pertama dari umat ini, ya, dari kalangan para tabi'in disebut salafus saleh, salaf yang baik. Nah, itu pengertian salaf secara etimologi, secara bahasa, yaitu orang yang terdahulu. Itu artinya. Baik, kalau salafi berarti orang mengikuti orang terdahulu. Jadi ya yang itu salafi, ya nisbah namanya. Kalau as-salaf orang-orang yang terdahulu. Kalau as-salafus saleh orang-orang saleh yang terdahulu. Jadi kita mengikuti orang-orang saleh yang terdahulu, disebut dia nisbahkan kepada salafi. Jadi adapun salaf secara istilah adalah, nah ini pendapat siapa maksudnya salaf secara istilah? Ya kalau tadi secara bahasa orang-orang terdahulu. Kalau secara istilah apa? Ya maksudnya ada yang mengertikan adalah mereka itu sahabat. Salaf dalam istilah atau secara terminologi adalah para sahabat. Ini adalah pendapat di antara pendapat Abi Zaid Al-Qarawani. Kemudian yang kedua adalah sahabat dan tabi'in. Ya, ini pendapatnya Imam Al-Ghazali. Ya, i'lam anal haqq as-sari' alladhi la mira'a fihi inda ahli al-basair huwa madhhabus salaf, ani madhhabus sahabat tabi'in. Imam Ghazali menegaskan dalam ungkapannya, ketahuilah bahwa kebenaran yang jelas, yang nyata adalah yang tidak ada lagi keraguan dalamnya, itu yang di sisi para ulama adalah madhab salaf. Apa madhab salaf? Yakni kata beliau, yang saya maksud adalah madhabnya para sahabat, para tabi'in. Itu definisi salaf yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga adalah, yang dimaksud dengan salaf itu adalah, yang pertama sahabat saja, yang kedua sahabat dan tabi'in, yang ketiga sahabat itu salaf itu adalah sahabat, para tabi'in, para atba'at tabi'in. Itu 3 kurun yang utama. Disebut dengan kurun as-salasal mufaddalah. Ini yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang tadi kita sebutkan, khairu ummati qarni, dalam riwayat lain khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunhum, thumma alladhina lum. Qala Imran, fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw salas. Jadi yang rajih adalah salaf itu adalah yang di dalam hadis ini, sebaik-baik kurun atau sebaik umatku kata Rasulullah adalah masaku, yaitu para sahabat yang hidup masa Rasulullah SAW. Kemudian generasi berikutnya itu generasi mengikuti para sahabat, itu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya itu generasi mengikuti para tabi'in, atba' tabi'in. Ya, kemudian Imran menyebutkan, saya tidak tahu apakah disebutkan 3 atau 2 generasi setelah generasinya Rasulullah SAW. Taib. Ini karena mulai azan, ya. Tidak azan istirahat belum. Taib. Dan untuk menjelaskan maksud dari salaf itu adalah para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ini banyak sekali ungkap para ulama, terutama dari hadis yang telah kita wariskan, dan juga hadis ini diwakilkan oleh Imran bin Husain dan Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan khairun nasi qarni, dalam sebuah lafaz khairu ummati qarni, ya. Lalu menyebutkan qarni summal ladzina lum, sebaik-baik umatku adalah masaku dan masa berikutnya. Dan lain sebaik-baik manusia adalah masaku, masa berikutnya. Itu generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian ini penjelasan para dari hadis Rasulullah tentang maksud dari salafus saleh. Wa ilidha bakati min ahli ilmi. Inilah pendapat kebanyakan para ulama, seperti Imam Syaukani menyebutkan, ya, seperti Imam Syaukani, Safarini, ya, kemudian juga yang dipahami dari ungkapan Syekh Islam Taimiyah bahwa salaful ummah wa khiyar quruniha, jadi generasi terkemuka umat ini adalah yang pilihan adalah itu para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in. Itu disebut dengan salaf. Kalau disebut salafi, orang yang berupaya memahami, menjalankan agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in. Itu maksud salafi. Jadi nggak perlu dipertengkarkan. Ya, ada pula yang menggabung salafi wahabi. Ini tidak kenal ke wahabi, bukan salaf jadinya. Ya, bagaimana disebut salafi wahabi? Taib. Oleh sebab itu, ini penjelasan tentang para ulama tentang maksud dari salaf, itu adalah salafiyah, jamaah salafiyah atau salafiyun. Taib. Ustaz, mungkin kita lanjutkan setelah azan berkumandang, Ustaz. Taib, silakan. Taib, itu sedikit nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang maksud penyebutan Ahlussunnah dengan nama salafiyah atau salafiyun. Wallahu a'lam bishawab.
Terus kami informasikan kepada seluruh jamaah, mungkin kita menunggu setelah azan berkumandang, insya Allah kita akan buka pertanyaan. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada kita Ustaz Dr. Agus Sarjana Putra yang sudah memberikan materi pada malam hari. Dan kami informasikan kepada para jamaah yang baru saja bergabung pada malam hari ini bahwasanya kajian komunikasi dari Imam Syafi'i juga bisa disaksikan juga di channel Facebook dan juga YouTube Konsultasi Islam. Dan kemudian kita buka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya secara langsung dapat menekan tombol raise hand dan silakan bisa bertanya langsung kepada saya. Sepertinya tidak ada. Ini ada satu yang bertanya dari nama underscore, bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah sedangkan kita berada di dalam penjelasan.
Bagaimana kita berpegang teguh dengan sunnah sedang kita di tengah ahli bid'ah? Tidak bermasalah. Di mana Rasulullah SAW berpegang teguh menjalankan Islam di tengah kaum musyrikin. Ya, tidaklah menjadi permasalahan adanya ahli bid'ah. Justru saatnya kita menjelaskan kepada mereka sunnah. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan budiyal Islam ghariban wa sa'udu ghariban. Islam dimulai dengan keadaan asing dan kembali menjadi asing. Jadi juga dalam hadis sebut Rasulullah, manil ghuraba, tubal ghuraba. Siapa ghuraba itu? Orang yang asing itu, yaitu disebutkan sama, yaitu alladzi yuslihun ma afsadahun nas. Orang yang melakukan perbaikan. Ya, dia soleh wa muslih. Orang yang menegakkan kebenaran, orang yang menjalankan sunnah di tengah-tengah begitu rusaknya amalan-amalan orang dengan bid'ah-bid'ah yang begitu banyak. Nah, itulah al-ghuraba. Maka nanti disebutkan juga antaranya penyebutan untuk al-sunnah itu kadang-kadang disebut al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing, ya, dianggap aneh. Maka hari ini banyak orang menganggap aneh kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, dianggap aneh oleh orang. Maka kita adalah ya menjalankan sesuai kita pelajari, kita amalkan, kita sebarkan. Itu bagaimananya ya kita pelajari sunnah itu, kita amalkan. Ya, kita belajar, kita amalkan, kita sebarkan. Dan tidak, makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang ta'ifatun mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al haq, la yadurru man khalaqahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Akan senantiasa satu golongan dari umatku berada di atas kebenaran, kata Rasulullah SAW. Ya, senantiasa akan berada di atas kebenaran. Tidaklah mudaratkan kepada mereka. Mereka tidak merasa terganggu dengan orang-orang menyelisih mereka dan orang-orang menghina mereka. Ya, mereka tidak merasa terganggu, merasa tidak terhina dengan orang menyelisih mereka. Mereka justru bersabar dari berbagai ocehan, pelecehan, penghinaan terhadap diri mereka dalam menjalankan ajaran agama ini. Dan ini bukan peristiwa yang pertama dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, mulai dari zaman sahabat bagaimana mereka dilecehkan, dihina, ya, diolok-olok, dan bahkan Rasulullah SAW juga begitu. Semuanya para nabi, para pengikut nabi, ya, kalau kita melihat bagaimana sejarah para nabi dan para pengikutnya dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah SWT, ya, mereka mengalami hal yang sama, akan diejek, diolok, dihina, ya. Dan itulah resiko sebagai hal untuk membuatkan kita untuk istiqomah dalam agama ini. Bahwa tantangan-tantangan itu tentu akan semakin berat, semakin besarnya pahala, dan semakin tingginya kedudukan kita insya Allah, maka tantangan-tantangan itu akan semakin berat. Maka dalam hadis Rasul menyebutkan bahwa mukmin itu seseorang diuji dengan kadar keimanannya. Summa amsal fa amsal. Al-anbiya asyadunas balaan. Para nabi itu orang paling berat ujiannya. Kemudian semisal yang kata Rasulullah SAW sesuai dengan kadar keimanannya. Maka seorang kadar keimanannya yang kuat, dia akan mendapat ujian semakin berat. Dan ini juga sunan kauniyah demikian. Ibarat sebuah pohon semakin tinggi akan semakin kencang angin yang menerpanya. Ya, maka dengan adanya itu dia akan semakin memperkokoh keimanannya. Ya, ibarat pohon yang selalu digoncang oleh angin, maka uratnya akan semakin menancap ke tanah dan menghujam semakin dalam untuk bertahan dari goncangan angin yang selalu menerpanya. Maka demikian pula seharusnya seorang mukmin, dia semakin gencar orang ahlul batil menghina sunnah Rasulullah SAW, mengolok-olok sunnah Rasulullah, dia mestinya semakin gencar mempelajari, semakin gencar mengamalkan, semakin berani memperlihatkan kebenaran itu. Ya, semakin sehingga sunnah menjadi sesuatu yang bangga orang melamalkannya, bukan menjadi hina. Nah, ini harus kita miliki. Karena semakin kuatnya tantangan, kita harus semakin kuat pula untuk menegakkan kebenaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya langsung, silakan menekan tombol raise. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Ini ada satu pertanyaan lagi. Bismillah, assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Orang tua saya suka buat sesajen eton atau hari kelahiran Jawa buat orang yang masih hidup. Apakah itu termasuk syirik besar? Bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua? Jazakallahu khairan. Baik, perkara ini ada terbagi dua. Jika sesajen itu diperuntukkan untuk benda-benda tertentu, untuk tempat-tempat tertentu, ya bisa menjadi syirik. Itu perbuatan syirik. Tapi hanya dibuat makanan untuk dikonsumsi, bukan untuk disajikan kepada jin, kepada tempat-tempat tertentu, ya, atau benda-benda tertentu, tidak syirik kalau hanya sentuh untuk dimakan. Tapi bagian dari bentuk bid'ah.
Jadi kalau dia memperingati hari kelahiran atau apa yang disebutkan, ya tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan penyerahan sesajian itu kepada selain Allah atau kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat yang dianggap angker ataupun benda-benda tertentu, tidak bermasalah atau bukan tidak bermasalah, tapi tidak sampai pada tingkat syirik, itu maksud saya. Dan jika hal itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilazimi, yang diharuskan, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, itu bagian dari bentuk perbuatan bid'ah yang harus ditinggalkan karena meyakini adanya sesuatu yang membawa faedah luar dari syariat yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab. Sepertinya itu adalah pertanyaan terakhir Ustaz. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada guru kita Ustaz Dr. Ali Mustri Samjan Putra MA hafizahullah taala terhadap ilmu beliau yang telah beliau sampaikan, dan juga kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh jamaah yang ikut serta dalam menyimak kajian rutin SPDI Imam Syafi'i Jember. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.